Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa salah satu zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau secara pribadi memohon agar diberikan zikir khusus yang lebih berat dari dunia seisinya dan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabl la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semua. Karena sesungguhnya kalimat La ilaha illallah menyimpan beribu-ribu hikmah, bahkan juga dunia seisinya. An Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alfi dambin minal kabair. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah dan dipanjangkan ucapannya, maka dihapuskan 4.000 dosa besar. Pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana apabila si pembaca zikir itu tidak memiliki dosa besar? Rasulullah menjawab, maka yang dihapuskan 4.000 macam dosa besar selain syirik adalah dosa keluarga dan para tetangganya. Di antara ajaran para ulama, guru-guru kita ketika membaca panjang kalimat tauhid, yaitu memanjangkan kata la sambil kepala berpaling ke sebelah kanan dan hati menghayati artinya, yaitu tidak ada. Dan ketika melafadzkan ilaha sambil kepala bergerak ke bagian tengah dan hati menghayati artinya, yaitu
Tuhan yang wajib disembah. Kemudian ketika melafadzkan illallah sambil kepala berpaling ke sebelah kiri dan hati menghayati artinya, yaitu melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang penting diperhatikan juga, yaitu ketika kita berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, hendaklah kita menyambung kalimat tauhid tersebut atau menutup zikir kalimat tauhid tersebut dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, serta di dalam hati menghayati artinya, yaitu Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal ini untuk membedakan cara membaca kalimat tauhid umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat terdahulu. Sebenarnya berzikir dengan kalimat tauhid ini tidak hanya dianjurkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga umat para nabi terdahulu. Sebuah cerita menggambarkan hal ini diriwayatkan dari Wahab bin Mambah. Diriwayatkan dari Wahab bin Manbah bahwa dia pernah berkata, aku telah membaca 30 baris terakhir dari kitab Zaburnya Nabi Daud alaihi salam. Di dalamnya diterangkan, Allah berfirman kepada Nabi Daud, apakah kau tahu orang mukmin yang paling aku inginkan untuk kupanjangkan umurnya? Nabi Daud menjawab, tidak tahu. Kemudian Allah menjelaskan, yaitu orang mukmin yang jika membaca kalimat tauhid akan merinding bulu-bulunya. Dan aku sangat membenci, tidak inginkan orang mukmin seperti itu lekas mati, seperti orang tua yang tidak rela anaknya mati. Sesungguhnya aku ingin sekali menyenangkannya di rumah yang bukan rumah ini, rumah fana dunia ini, karena kenikmatan di dunia ini merupakan cobaan, dan kemewahan-kemewahan itu hanya kesengsaraan. Di samping itu, di dunia banyak musuh yang mundar-mandir terus mengalir menyelubunginya, seperti aliran darah yang mengajak pada kerusakan. Oleh karena itu, aku segerakan mereka para kekasihku mati, lalu masuk ke surgaku. Andaikan tidak demikian, niscaya tidak akan mati Nabi Adam dan anak cucunya hingga ditiupnya sangkakala. Inilah, wahai saudaraku, posisi pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah bagi seorang mukmin. Tidak sekedar sebagai kalimat pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga sebagai kunci menuju kesuksesan hidup di akhirat nanti. Sebagaimana janji Allah
yang dijelaskan kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena itulah dikatakan miftahul jannati la ilaha illallah, bahwa pintu surga adalah la ilaha illallah. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.